Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh, 'iddat lil muttaqin. Faqala aidan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menghadapkan rasa syukur atas limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Apa nikmat itu? Nikmat iman, Islam, dan ihsan serta sehat walafiat, sehingga detik hari ini Allah memampukan kita, memisahkan kita untuk melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah, dan tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum materi khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi, kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman dan takwa sudah bertambah, kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hari ini kita sudah masuk di akhir bulan di bulan Jumadil Ula, yang dimana Jumadil Ula itu adalah bulan kelima dari bulan Hijriah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwasannya ampunan Allah itu tidak serta-merta kita dapatkan dan tidak tiba-tiba kita dapatkan. Ampunan itu ada prosesnya, sama halnya dengan kita ketika masih ada di Lauhul Mahfuz, terciptalah kita dan jadilah kita, dan kita terbentuk sebagai manusia yang sempurna. Dan sebelum kita tercipta, kita sudah tercipta terlebih dahulu di mana? Di alam Lauhul Mahfuz. Sebelum ruh itu masuk ke dalam sebelum ruh itu masuk ke dalam jasad-jasad kita, itu sudah dipersiapkan dari yang namanya kapan kita lahir, dari yang namanya kapan kita bisa menikah, dari yang namanya kita kapan mempunyai anak atau punya keturunan, dan dari mana kita mempunyai, yaitu kita sudah menuju usia, dan di mana kita itu sudah waktunya untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampunan tidak tiba-tiba datang kepada kita, ada prosesnya, sama seperti tadi yang disebutkan Khatib. Prosesnya apa ampunan itu supaya kita dapat? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk bisa ingat kepada Allah? Macam-macam para ulama mengajarkan, namun para ulama tariqah, para ulama tasawuf, para ulama sufi menganjurkan kepada kita semua
mengingat Allah itu dengan berhadapan kepada Syekh Mursyid. Kenapa harus berhadapan kepada Syekh Mursyid? Kenapa tidak langsung aja mengenal Allah? Kenapa tidak langsung aja kita tahu Allah? Kita tidak akan tahu Allah kalau tidak dari para ulama. Tapi ulama itu harus ada yang namanya legalitas untuk bisa membaiat semua umat Islam untuk bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Mengapa mengingat Allah mesti berhadapan kepada Syekh Mursyid? Kita lihat perjalanan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasul tidak akan sampai kepada Allah, Rasul tidak akan bisa bertemu kepada Allah kalau tidak ada gurunya. Siapa gurunya baginda Rasul? Tidak lain dan tidak bukan adalah malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam itu adalah Syekh Mursyidnya baginda Rasul. Mursyidnya baginda Rasul. Bisa tidak? Pertanyaannya, bisa tidak baginda Rasul diperjalankan oleh Allah? Bisa. Yang jadi pertanyaannya adalah siapa yang sanggup dan siapa yang mampu membawa baginda Rasul kalau bukan malaikat Jibril sebagai wasilahnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Tadi Khatib menyebutkan surah Al-Imran ayat 133 bahwasanya Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Bersegeralah kalian dalam ampunan Allah atau mengejar ampunan Allah. Mengejar ampunan Allah yang tadi berhadapan kepada Syekh Mursyid meminta baiat atau talqin zikir. Karena ampunan Allah itu seluas apa? Seluas langit dan seluas bumi. Itu ampunan Allah seluas langit dan bumi. Tapi kebanyakan dari kita ketika ingin diampuni ada saja yang merusak ampunan dari Allah. Apa merusaknya? Pikiran negatif datang, prasangka buruk datang. Lebih banyak prasangka buruk di dalam diri kita daripada prasangka baik. Kenapa demikian? Karena memang seperti itu adanya manusia seperti kita. Banyak buruk sangkanya dibanding banyak baik sangkanya. Apa dalilnya? Kita lihat. Kenapa kita lebih cenderung kepada keburukan? Kita lihat baginda Adam dan Siti Hawa. Padahal baginda Adam dan ibunda Hawa itu senantiasa diberkahi oleh Allah di dalam surga untuk tinggal selamanya. Tetapi baginda Adam alaihissalam itu tergoda oleh bujukan atau hasutan atau bisikan dari iblis, sehingga Nabi Adam mengikuti kemauan dari iblis dan jatuhlah ke bumi dan terciptalah kita. Itu yang namanya perjalanan kita. Ampunan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam itu sampai 1000 tahun. Ini tidak mudah ampunan yang didapat oleh kita. Tidak mudah yang didapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena apa? Karena ampunan itu bagaikan mutiara yang ada di dalam lautan. Yang tidak tahu kapan kita dapat mutiaranya itu. Maka dari itu para hadirin sekalian, saya mengajak para hadirin sekalian untuk bisa mengejar ampunan Allah itu. Apa hadiahnya ampunan Allah itu? Ampunan Allah itu hadiahnya disediakan oleh Allah untuk para muttaqin, orang-orang bertakwa. Kita sudah sampai belum derajat takwa? Belum. Karena apa? Kita masih banyak lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya Khatib mengajarkan untuk bisa bertalqin atau talqin zikir kepada Syekh Mursyid? Karena di mana-mana musibah sudah banyak, karena bala semua sudah turun. Kalau tidak ada Syekh Mursyid, kalau tidak ada ulama tasawuf, kalau tidak ada ulama sufi, bisa jadi selesai cerita hidup kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia,
Apalagi yang Allah kabarkan kepada kita ketika kita mendapatkan predikat takwa dan mendapatkan ampunan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Allah mengajarkan kepada kita untuk bersedekah. Kalau orang yang sudah ditalqin, orang yang sudah mengenal Syekh Mursyid, orang yang sudah berhadapan dengan Syekh Mursyid, pasti yang namanya sedekah tidak mau kecil, tetapi sedekah maunya besar. Kenapa? Karena sedekah besar itu lebih bagus daripada sedekah yang kecil tapi dia menunda-nundanya. Contohnya apa? Contohnya ketika orang yang sudah ditalqin ada sesuatu amalan atau sesuatu yang paling dia bahagiakan. Apa amalan paling bahagiakan? Salat sunnah, syukur wudu. Itu yang sering kita lupakan. Kalau orang yang sudah ditalqin pasti dijaga wudunya oleh Syekh Mursyid. Kenapa demikian? Karena sudah diajarkan ketika keluar dari rumah itu diwajibkan untuk memiliki wudu. Kenapa diwajibkan untuk memiliki wudu? Karena niat untuk menunggu waktu sholat, bukan ditunggu sholatnya, menunggu waktu sholat. Dan keluar rumah pun diajarkan oleh Syekh Mursyid untuk keluar dengan kaki kiri dengan niat mengikuti sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini pelajaran yang belum kita dapat. Ini adalah pelajaran yang belum kita tahu. Maka dari itu khatib mengajarkan atau mengajak para hadirin sekalian untuk bisa menemui seorang Syekh Mursyid. Kenapa? Apa-apa Syekh Mursyid, apa-apa Syekh Mursyid? Karena Syekh Mursyid adalah al-ulama warasatul anbiya, seorang ulama pewaris para nabi. Contoh dari ulama pewaris para nabi adalah senantiasa mengingat Allah, senantiasa mendawamkan wudu, senantiasa mendawamkan sedekahnya, senantiasa tidak kenal dengan kasur atau tidak kenal dengan tidur, senantiasa selalu mendoakan murid-muridnya, senantiasa selalu mendoakan umat-umat Islam yang ada dimanapun. Jangankan umat Islam yang didoakan, umat di luar dari Islam pun didoakan untuk senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita semuanya, segalanya dan selamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa barakallahu fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.